Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi kan itu? Orang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Ketika Yesus yang ditolak, berarti Yesus ngomong begini, Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Dia sendiri. Berarti kalau begitu boleh nggak saya katakan bahwa Yesus sebenarnya ngakunya Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendeta Bambang Nursena tolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Berikut pernyataannya. Pendeta Bambang Nursena secara terbuka menolak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebuah sikap yang memang lumrah di kalangan pemeluk agama Kristen. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan pandangannya terkait kenabian dalam perspektif ajaran Kristen. Mari kita simak langsung statement dari Pendeta Bambang Nursena. Ternyata banyak hal yang seringkali kita salah ya dalam memahami. Ada istilah-istilah yang sama tetapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Dari paparan yang sudah disampaikan mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silahkan. Umat Islam mengakui Isa sebagai Nabi. Tetapi sebaliknya mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi? Oh, jadi artinya itu kenapa kita toleran tidak kalau toleransi kita ya dikit-dikit lah mereka kita ngakui. Kenapa kita tidak mengakui gitu ya? Saya kira ini sulit ya. Sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, Nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai Nabi. Kenapa orang tidak mengakui Muhammad sebagai Nabi kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu karena begini. Makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya Nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu ya, semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut Nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan itu kan? Semua disebut Nabi, dan Nabi itu juga adalah Rasul. Karena kalau definisi Islam itu, Nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang Rasul itu pasti Nabi, tapi seorang Nabi belum tentu Rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut Nabi, Nuh tidak pernah disebut Nabi, Lot tidak pernah disebut Nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut Nabi, tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan Nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut Nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya Nabi-Nabi besar, Nabi-Nabi kecil tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kata nabiyin, Nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Baik, kita akan tanggapi statement dari Pendeta Bambang Nursena yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Definisi Nabi dan Rasul di dalam agama Islam. Nabi berasal dari kata naba yang berarti berita besar atau wahyu. Ada juga yang mengaitkan dengan kata Nabi yang berarti orang yang mulia dan tinggi kedudukannya.
Seorang manusia pilihan Allah yang diberi wahyu tetapi tidak selalu diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Contoh Nabi Harun. Sedangkan Rasul adalah seorang manusia pilihan Allah yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat serta membawa syariat baru. Contoh Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menurut agama Islam, di dalam agama Islam beliau adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir atau Khotamun Nabiyyin, membawa syariat baru melalui Al-Quran yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, diakui oleh semua umat Islam sebagai utusan Allah yang terakhir. Ada tertulis di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Pendeta Bambang Nursena mengatakan tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Hal ini wajar karena beliau beragama Kristen dan tentu memegang pandangan agamanya. Namun mari kita lihat logikanya, konsep nabi di dalam Kristen. Di dalam Bible, nabi adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya kepada umat. Misalnya Nabi Musa, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Fungsi ini sama dengan definisi nabi dalam Islam, manusia pilihan yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Mengapa menolak Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Penolakan ini biasanya bukan karena definisi nabi berbeda, tetapi karena keyakinan bahwa wahyu berakhir pada Yesus. Namun bahkan dalam perjanjian lama terdapat nubuat akan datangnya seorang nabi dari keturunan Ismail. Ada di dalam Ulangan 18 nomor 18 dan di Kejadian 17 nomor 20 yang dalam sejarah hanya cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Fakta historis, Nabi Muhammad SAW membawa syariat baru atau Al-Quran seperti para nabi besar sebelumnya membawa kitab, Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil. Mengajak umat menyembah Tuhan yang Esa, bukan dirinya sendiri. Berhasil memimpin peradaban, menyatukan bangsa-bangsa, dan meninggalkan wahyu yang masih asli sampai sekarang. Konsistensi logika, jika kriteria nabi adalah orang yang menyampaikan wahyu dari Tuhan dan membawa ajaran tauhid, maka Nabi Muhammad SAW memenuhi kriteria itu secara sempurna. Menolaknya berarti harus menolak semua nabi yang memenuhi ciri yang sama, tetapi datang setelah nabi yang diyakini dalam tradisi tertentu. Kesimpulan, Pendeta Bambang Nursena boleh saja menolak dari perspektif iman Kristen, tetapi dari sudut pandang definisi nabi secara umum, baik di Bible maupun di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW jelas memenuhi semua syarat sebagai nabi dan rasul. Perbedaan ini akhirnya bukan soal kriteria, tetapi soal keberanian menerima fakta sejarah yang tidak sesuai dengan doktrin yang sudah dianut. Islam, kita mau mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi orang yang diserupakan. Masalah disalib enggaknya itu kita tidak percaya bahwa Yesus disalib atau Nabi Isa alaihissalam disalib. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke Bang Poltak gini. Saya tidak bukakan Quran nih Mas, saya bukakan kitabnya Mas sendiri nih. Ya, supaya Mas Poltak bisa baca sendiri. Pendeta menafsirkan lain itu hak daripada para pendeta. Tapi saya ingin mengajak Poltak memahami ayat ini seperti apa. Ayat 57. Ini konteksnya atau perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Terus kemudian perikopnya yang saya mau baca ini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Kalau begitu kalimatnya, berarti Yesus sedang ngomongin siapa? Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Kalau mau baca dari ayat 1 juga boleh. Atau ayat berapa nih? Ayat 53. Konteks nih, kita nggak boleh lepas dari konteks ya. Berarti sama yang tadi kau bilang ya, Kristen yang di tempat
kerja dia manajer, di rumah dia seorang suami, di lingkungan dia sebagai RT. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya sih kurang masuk konteksnya, tapi di dalam perikop ini kan Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian dia menjawab, orang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Ketika Yesus yang ditolak, berarti Yesus ngomong begini, Yesus lagi ngomongin siapa? Dirinya sendiri. Dia sendiri. Berarti kalau begitu boleh nggak saya katakan bahwa Yesus sebenarnya ngakunya nabi? Boleh nggak? Kalau nggak ada kata-kata nabi, saya nggak akan ngomong begitu. Ya. Pendeta Bambang Nursena menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi Yesus sendiri di Bible disebut nabi. Pendeta Bambang Nursena secara terbuka menolak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Hal ini memang lumrah bagi seorang Kristen, namun menjadi menarik ketika kita membandingkannya dengan fakta dari Bible mereka sendiri. Setelah diputarkan video pernyataan dari Kohdon Ditan, ya, notabene seorang mu'alaf, ketika berdiskusi dengan seorang Kristen, dalam diskusi tersebut Kohdon Ditan menunjukkan langsung ayat dari Bible yang dengan jelas menyebut bahwa Yesus hanyalah seorang nabi. Artinya, alih-alih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, Pendeta Bambang Nursena bahkan tidak konsisten dengan kitabnya sendiri, karena Yesus yang jelas tertulis sebagai nabi di dalam Bible pun pada akhirnya dinaikkan statusnya menjadi Tuhan dalam ajaran Kristen. Dalil dari Bible bahwa Yesus hanyalah seorang nabi ada terdapat di dalam Matius 21 nomor 11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lukas 7 nomor 16. Mereka semua ketakutan dan memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Lanjut di dalam Markus 6 nomor 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Masih ada di dalam Bible, Yohanes 4 nomor 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kesimpulannya sangat jelas, jika Bible sendiri menyebut Yesus sebagai seorang nabi, mengapa menolak Nabi Muhammad SAW yang memenuhi semua kriteria nabi sejati, sementara Yesus pun oleh Bible mereka tidak pernah menyebut dirinya Tuhan.